Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu dan akan tetap sehat ya. Untuk kali ini kita akan membahas materi tentang fluida statik. Nah, kompetensi dasarnya adalah menerapkan hukum-hukum fluida statik dalam kehidupan sehari-hari. Ini kognitifnya, kemudian praktikumnya, merencanakan dan melakukan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat fluida statis. Berikut presentasi hasil dan makna fisisnya. Oke, berikutnya dijabarkan dalam indikator. Nih, lebih spesifik kamu harus menjelaskan, setelah belajar ini harus mampu menjelaskan bunyi hukum utama hidrostatik, hukum Archimedes, hukum Pascal. Lalu menerapkan konsep tekanan hidrostatik, prinsip hukum Archimedes dan hukum Pascal untuk menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, menganalisis pemanfaatan penerapan hukum-hukum fluida statik dalam kehidupan sehari-hari dan memecahkan masalah dengan menerapkan hukum fluida statik dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, untuk percobaannya, kalian harus mampu melakukan percobaan, kemudian sampai dengan melaporkan dan mempresentasikan hasil percobaannya. Oke, berikutnya lihat peta konsepnya. Nah, yang seperti yang kita tahu bahwa wujud zat itu ada 3 macam, ada zat cair, ada zat padat, cair, dan gas. Nah, yang masuk dalam kategori fluida dari ketiga itu adalah zat cair dan gas. Karena fluida itu adalah zat yang dapat mengalir dan yang memenuhi syarat itu adalah zat cair dan gas. Nah, fluida itu terbagi menjadi 2, yaitu fluida statik dan fluida dinamik. Fluida statik itu adalah fluida yang diam, ya. Kemudian kalau yang dinamis adalah yang mengalir. Jadi yang kita bahas sekarang adalah yang fluida statik dulu, yaitu fluida yang diam. Di dalamnya nanti kita akan membahas tentang hukum utama hidrostatik, tekanan hidrostatik, hukum Pascal, hukum Archimedes, ya, bagaimana peristiwa terapung, melayang, tenggelam, kemudian fenomena-fenomena dalam fluida statik. Ada banyak, bisa ada tegangan permukaan, meniskus, kapilaritas, viskositas, ya. Nah, itu fenomena-fenomena yang kita temui di kehidupan sehari-hari. Oke, untuk fluida dinamis kita bahas di video selanjutnya. Nah, untuk mempelajari fluida statik ada materi prasyarat yang harus kalian pahami terlebih dahulu, yaitu massa jenis dan tekanan. Apa itu? Ya, jadi massa jenis itu adalah jumlah massa dalam satu volume tertentu. Nah, jadi kerapatan suatu partikel penyusun suatu benda pada suatu volume tertentu. Nah, dirumuskan dengan M per V. M itu massa, V itu volumenya. Oke, seperti ini ya. Jadi massa jenis itu Rho, bacanya, lambangnya. Satuannya kilogram per meter kubik. Ini, seperti ini. Ini pelajaran SMP. Nah, berikutnya tekanan. Apa tekanan itu? Nah, ini. Ini tekanan itu adalah sesuatu yang terjadi kalau suatu benda itu diberikan sebuah gaya. Nah, bagaimana pengaruh gayanya? Kita lihat. Kita misalkan ambil contoh 2 orang yang badannya besar dengan yang kecil. Ini pasti gayanya lebih besar, yang ini gayanya lebih kecil gitu kira-kira ya. Nah, kemudian dua orang ini kita minta untuk menginjak kasur yang sama. Nah, maka yang akan tertekan lebih dalam pasti yang diinjak oleh yang badannya besar. Gitu kan? Dari sini berarti gaya orang ini semakin besar gayanya, semakin besar tekanannya. Nah, berikutnya ini 2 benda yang sama, massanya sama, yang satu posisinya berdiri, yang satunya posisinya ditidurkan. Ini kemudian akan kita perlakukan sama, ditekan dalam satu permukaan tertentu, misalnya ya kasur, anggaplah kasur tertekan di situ. Maka kalau besar gayanya sama untuk menekannya, pasti yang akan menekan lebih dalam di kasurnya itu adalah yang berdiri. Kalau nggak percaya praktekkan, gitu ya. Nah, dari sini kejadian ini bisa kita tarik ke persamaan matematisnya menjadi P, bahwa tekanan itu sebanding dengan gaya berbanding terbalik dengan luas penampang. Semakin besar gayanya, semakin besar tekanan.
semakin besar luas penampangnya, ini ya, ini luas penampangnya kan jadi lebih besar kalau ditidurkan. Sebenarnya ini lebih kecil. Maka tekanannya akan jadi lebih kecil kalau luas penampangnya lebih besar. Itu konsep tekanan. Oke. Nah, sekarang kita bawa ke tekanan hidrostatik. Apa tekanan hidrostatik? Hidro itu air, statik itu diam. Berarti tekanan hidrostatik itu adalah tekanan dalam air yang diam. Nah, kita ambil misalnya pendekatannya dari sini. Nah, airnya berlapis-lapis ya. Gitu. Jadi masing-masing lapisan itu mempunyai berat tertentu. Ini fluida ini ada dalam suatu bejana yang punya luasan tertentu. Luasnya sama dari atas ke bawah ya permukaannya. Kemudian dia punya gaya berat sebesar massa fluida kali percepatan gravitasi. Terus ini ketinggian permukaannya dari sini sampai ke dasar tabung. Nah, tekanan hidrostatik yang dialami kita anggap yang paling bawah. Tekanan hidrostatik yang dialami oleh lapisan yang dialami oleh partikel yang berada di paling bawah, lapisan paling bawah, itu berapa besarnya? Kita ambil tetap dari sini, P sama dengan F per A dari konsep yang awal tadi. Tapi gayanya di sini adalah gaya berat air yang ada di atasnya. Semakin banyak air yang ada di atasnya, berarti kan semakin besar gaya beratnya ya. Jadi tekanannya lebih besar. Tapi apa iya? Kita lihat. F-nya adalah gaya berat fluida, terus luas permukaan dibagi A-nya luas permukaan bejana ini. Nah, gaya berat fluidanya adalah M fluida kali G, ini ya, per luas penampang. Kita uraikan lagi, massa fluida itu dari konsep massa jenis tadi sama dengan Rho dikali V. Rho dikali V, karena Rho-nya adalah massa per volume. Paham ya? Nah, terus volumenya, ini, volume itu adalah luas penampang dikali ketinggian, ya toh? Nah, sehingga kita lihat bentuknya sudah cantik nih, ada A, dibagi hasilnya 1, sehingga tinggal tersisa Rho kali G dikali H. Jadi tekanan hidrostatik itu besarnya tergantung pada massa jenis fluidanya, kemudian percepatan gravitasi, dan kedalaman. Ingat kedalaman. Kedalaman itu berarti ngitungnya dari permukaan zat cair ke bawah. Nah, berarti bagaimana pengaruh kedalaman terhadap tekanan? Ya, semakin dalam posisinya, semakin besar tekanan hidrostatiknya. Kalau yang dialami oleh penyelam-penyelam itu kan gitu, semakin dalam berenangnya, dia menyelam semakin ke bawah, semakin sakit telinganya. Kenapa? Nah itu, karena tekanan hidrostatiknya juga semakin besar. Ya. Lalu, dalam tekanan hidrostatik itu ada istilah tekanan total. Apa tekanan total? Tekanan total itu adalah tekanan yang dialami fluida dalam zat cair, ya, yang dipengaruhi oleh tekanan atmosfer. Jadi tekanan totalnya itu adalah tekanan udara luar. Tekanan udara luar itu yang ya dari udara. Ini tabungnya terbuka ya. Jadi ada tekanan udara luar ditambah dengan tekanan hidrostatiknya. Itu namanya tekanan total. Gitu. Berapa tekanan atmosfer itu sudah ada tetapannya. Nilainya 1 atmosfer. Kalau mau dikonversikan ke Newton per meter pangkat 2 bisa nggak Bu? Bisa. Bisa juga Pascal. Nah, nanti kamu cari 1 atmosfer itu berapa Newton per meter pangkat 2, berapa Pascal. Oke ya? Oke, ini keterangannya. Nah, lihat, ingat H itu adalah kedalaman zat cair. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang ke hukum utama hidrostatik. Nah, apa? Sama dengan tadi pendekatannya. Hukum utama hidrostatik itu apa? Kalau kita lihat tadi, di kedalaman yang sama, itu kan luasannya ya seluas tabung itu ya. Berarti lapisan yang sama ini, tekanan yang dialaminya akan sama toh? Nah, itu hukum utama hidrostatik. Jadi, di setiap titik pada kedalaman yang sama, ini misalnya lapisan ini, di lapisan ini seluruh lapisan seluas lapisan yang sama ini, sini ya, lapisan yang sama, ini tekanannya akan sama. Kalau di sini misalnya tekanannya 10 ya 10 semua. Kalau di sini tekanannya 9 ya 9, semua seluasan itu, sedalam itu, di kedalaman yang itu gitu ya. Itu nilainya akan sama dengan catatan zat cairnya adalah zat cair yang sama. Nih, ini salah satu akibat dari hukum utama hidrostatik ya. Jadi kalau ada
bejana berhubungan, walaupun bentuknya berbeda-beda, tapi kalau diisi air dari manapun ngisinya, bisa dari sini, dimanapun ngisinya, dia akan tingginya akan sama. Nah, ini ya, tingginya akan sama. Sehingga kalau ditulis dalam matematis, yaitu P di A sama dengan di B sama dengan di C. Di sini, titik ini sama dengan titik ini, sama dengan titik ini, sama dengan titik ini. Oke ya, itu hukum utama hidrostatik. Selanjutnya, nah, penerapan hukum utama hidrostatik dalam, ini sebetulnya banyak penerapan hukum utama hidrostatik itu. Bisa tukang, Pak tukang itu bisa pakai water pass. Kalau mau masang keramik itu biasanya pakai selang yang kecil berisi air ya. Dipegang satu sebelah sana, satu sebelah sini. Nah, itu nanti tingginya diukur di situ. Ketinggiannya kalau sama berarti nanti dia keramiknya akan ketinggiannya sama di lantainya. Nah, ini salah satu contoh lain dari penerapan hukum utama hidrostatik. Kalau untuk pipa U seperti ini biasanya digunakan untuk mencari massa jenis suatu zat cair yang dia nggak diketahui besarnya berapa, nilainya berapa. Tapi massa jenisnya yang tidak bercampur ya, zat cairnya itu yang tidak bercampur fluidanya. Biasanya yang digunakan sebagai patokannya adalah air. Nah, massa jenis air itu 1000 kg per meter kubik. Nah, tinggal berapa? Misalnya ini kita ambil contoh minyak. Minyak kan nggak bercampur ya. Oke. Nah, penerapan hukum utamanya tadi di mana? Nah, misalnya tadi kan di kedalaman yang sama. Ya, ini kan kedalamannya sama nih. Tuh, ini dengan ini kan sama nih. Dari kakinya ini ya. Nah, terus C dan D ini kan sama nih. Ini tekanan hidrostatiknya sama enggak? Memenuhi syarat zat cair yang sama bukan? Enggak terpenuhi kan zat cair yang sama, jadi tekanan di C dan di D ini enggak sama. Tapi di A dan di B ini kan perbatasan antara minyak dengan air. Tapi di sini air, di sini juga air, berarti tekanan di A dengan di B ini sama. Di A, B ke atas, ini ya, ini nggak akan sama, tapi dari A, ini titik yang sama. Misalnya di sini ada titik, kita tarik garis ke sini titik, ini juga akan sama nilainya. Dari sini misalnya kita tarik ke sini, ini nilainya juga akan sama. Oke ya. Nah, karena tekanan di A sama dengan di B, ya, maka rho GHA itu rho GH1, ini HA ya, sinilah. Terus sama dengan rho GHB. G-nya sama, sehingga rho A, HA sama dengan rho B, HB. Gitu. Nah, ini keterangannya. Ini untuk apa sih? Ini kita lihat untuk contoh soalnya seperti ini ya. Ini salah satu contoh soal, ragam soal yang untuk pipa U. Nah, ini ada gambar datanya tinggi zat cair yang lainnya 10 cm, terus ada selisih ketinggian permukaannya 3 cm. Berarti ini di ketinggian yang samanya gini deh. Ini sama ya. Nah, berarti dari sini ke sini ini kalau ini 10, ini 3, berarti ini 7. 7 ya. Nah, kalau seperti itu berarti yang ditanyakan adalah berapa massa jenis zat cair yang kedua. Datanya rho 1 diketahui, H1 diketahui, H2 diketahui. Gampang. Sudah, tinggal ini pakai rumus yang tadi ya. Oke. 10⁻3 rho air, 7 tinggi air. Rho 2 yang dicari, 10 tinggi zat cair yang dicari. Tinggal kita hitung, ketemulah rho 2-nya 7 kali 10⁻2. Ini berarti 700 ya, rho airnya 1000. 700 dengan 1000 lebih besar mana? Lebih besar 1000. Oh iya, nih kelihatan dari sini. Jadi, kita logikakan lagi. Rho 2-nya karena untuk menghasilkan tekanan yang sama, dia volumenya lebih besar, berarti rho-nya harus lebih kecil dari air. Kalau nanti kamu ngitung ketemunya misalnya lebih besar, misalnya salah ngitung, seling ngitung ketemunya 7 kali 10⁻3. Berarti salah ngitungnya. Ya, bisa dipahami ya. Jadi ini salah satu contoh dari hukum utama hidrostatik. Contoh lainnya masih banyak. Ragam soalnya yang ditanya bisa tinggi H2-nya, bisa tinggi H1-nya, bisa selisihnya, bisa rho 1-nya. Macam-macam. Tinggal ngolah dari sini aja.
Oke ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.